saya Pujasti, saya dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan tentang materi budaya organisasi sekolah efektif. Nah baiklah, kita akan memasuki konsep budaya organisasi sekolah efektif. Nah sebelumnya, budaya sekolah atau madrasah itu merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau values yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru maupun karyawan yang ada di dalam sekolah. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang akan menjadi bahan utama pembentuk dari budaya organisasi sekolah maupun madrasah. Selanjutnya, pengertian budaya organisasi, yaitu dikemukakan menurut Fata pada tahun 2012. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, maupun nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan menurut Martin pada tahun 1998, bahwa budaya organisasi itu merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Sedangkan menurut Kinman dan Russell pada tahun 2001, budaya organisasi merupakan filosofi ideologi, nilai-nilai keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Di sini, Sein pada tahun 1992 ia mengemukakan pula bahwa budaya organisasi dapat dibagi ke dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi external environment. Yang kedua, dimensi internal integration. Nah, selanjutnya pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi maupun misi dan tujuan sekolah secara efektif maupun efisien. Nah, di dalam ini terdapat pula karakteristik budaya organisasi, yaitu menurut Susanto pada tahun 2012, karakteristik budaya organisasi itu yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap risiko. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem penghargaan. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik. Dan yang kesepuluh, pola komunikasi. Sedangkan menurut Rahmawati pada tahun 2004 itu terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, perhatian kerincian. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Dan yang ketujuh, kemantapan. Nah, tiap karakteristik itu tadi berlangsung pada suatu kontinum dari yang rendah ke tinggi. Dengan menilai organisasi berdasarkan 7 karakteristik di atas, akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki anggota mengenai organisasi, terutama dalam mengemukakan solusi alternatif bagi setiap masalah yang dihadapi dan cara para anggota berperilaku sesuai dengan harapan organisasi. Nah, di sini terdapat pula tipe budaya organisasi. Yang pertama, open and participative system. Open and participative system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, closet and autocratic culture. Closet and autocratic culture ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Nah, di sini terdapat unsur-unsur budaya organisasi seperti yang kalian lihat, yaitu terdapat seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut, pemimpin, pedoman mengatasi masalah, berbagai nilai, asumsi dasar, adaptasi, citra dan brand yang khas,
acuan perilaku maupun pewarisan. Nah, selanjutnya fungsi budaya organisasi. Menurut Fata pada tahun 2012, budaya organisasi itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial, yang ketiga membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara Hickman mengemukakan pula, yaitu pada tahun 2009, bahwa fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, pembedaan dari organisasi yang lain, yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi, yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat, perekat sosial yang menyediakan standar yang anggotanya harus dilakukan dan katakan, yang kelima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota itu sendiri. Nah, di sini terdapat pula ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif, yaitu budaya organisasi sekolah efektif itu ditandai yang pertama adanya kerjasama. Kerjasama itu sangat diperlukan di dalam sekolah karena visi misi dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya ini harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka karena baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia ataupun pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.